Eh, malam ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Suaranya kurang jelas ya Bu ya? Oh, kurang jelas ya Bu? Agak suara kencang, kurang kencang gitu. Oh, kurang kencang. Jelas nggak suaranya Ya, Bu? ini baru. Ya, oke, lumayan, Oh, lumayan. Oke. Oke, sebentar kita tunggu sebentar lagi Ibu Balkis masuk. Katanya lagi loading. Abis itu kita foto sebentar kali ya Bu. Nanti Ibu, ya Ibu Ceceknya kemana lagi nih? Live lagi. Kayaknya Ibu Cece sinyalnya jelek ya. Sebentar. Hujan nggak ibu-ibu di sana? Enggak hujan. Tadi doang. Ibu Cece mana nih? Tadi dia itu ya, kepental lagi. Sinyalnya jelek ya. Ibu Balki, selamat malam. Nah, Ibu. Ibu Bu, suara saya jelas nggak ya, Bu? Kita mulai aja kali ya, Bu. Kita foto dulu yuk, Bu, sebentar. Sebelum kita mulai, Ibu Vio, Bu Cece, Ibu Balkis bisa on cam sebentar. Ibu Vio, Ibu Cece. Senyum ibu-ibu. Ibu Vio, Ibu Cece, Ibu Balkis. Sinyalnya pada jelek ya hari ini ya, dari kemarin. Suaranya kurang jelas ya? Suaranya Kurang jelas ya? Waduh. ya ini Inilah pengawalan ketat Imam Masjidil Haram yang dikenal namanya Oke, ini barusan udah saya foto, udah saya share juga nih ke grupnya ibu-ibu. Kita mulai aja ya Bu, biar cepat selesai, biar ibu-ibu bisa istirahat. Nah, kemarin kan sudah ke penjualan, sudah ke pencatatan penjualan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan ya. Nah, sekarang hari pertemuan terakhir saya mau di materi arus kas, laba rugi, sama neraca. Saya share screen ya, ibu-ibu. Nih.
Sudah muncul belum ya layarnya? Halo Ibu-ibu. Sudah muncul belum ya layarnya? Sudah. Sudah ya. Oke. Nih kalau kan hari ini memang sinyalnya kayaknya kurang bagus kalau mau. Sudah muncul. Sudah muncul ya? Oke. Oke, ini hari ini yang akan kita bahas adalah pertemuan terakhir nih Ibu-ibu, laba rugi, arus kas sama neraca. Nah, ini adalah laporan yang memang kok hilang. Maaf nih ya, sinyalnya kurang bagus. Nah, laporan laba rugi ini, laporan laba rugi, arus kas, neraca, susunannya itu setelah kita melakukan pencatatan penjualan, setelah kita melakukan pencatatan beban-beban yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan. Laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan laba rugi ini yaitu data-data semua pendapatan dan beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, laporan ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi si laporan laba rugi ini, kalau kemarin kan laporan penjualan hanya bisa ngelihat laba dari ibaratnya masih laba kotor, karena kan itu hanya laba dari penjualan, belum dikurangin dengan beban-beban yang Ibu kurangin, seperti kayak beban listrik, beban gaji, beban sewa, seperti itu. Nah, di pertemuan pertama kan saya sudah jelaskan juga kalau jenis-jenis laporan laba rugi itu ada dua. Yang pertama single step, yang kedua multiple step. Nah, yang single step ini yang nanti akan saya lebih jelaskan untuk ibu-ibu. Kenapa memilih single step? Karena single step ini di sini saya ada salah, harusnya menggunakan satu persamaan. Harusnya menggunakan satu persamaan. Menggunakan satu persamaan saja. Dia dan single step ini lebih sederhana karena hanya mencatat pendapatan dan beban saja. Pendapatan sama pendapatan dikurangin pengeluaran atau beban-beban yang Ibu keluarkan. Nah, yang kedua multiple step itu yang menggunakan 3 persamaan. Jadi pendapatannya itu dikategorikan lebih detail lagi. Kalau di single step kan hanya pendapatan, ya semua pendapatan mau dari manapun itu, yang penting judulnya pendapatan usaha, tetap dimasukkan kategori pendapatan. Tetapi kalau yang di multiple step ini, lebih detail, misalkan pendapatan lain-lain, atau pendapatan di luar usaha, dan sama pendapatan utamanya, pendapatan penjualan usaha, gitu kan, seperti itu. Nah, untuk di kesempatan kali ini, yang akan saya jelaskan single step ini yang lebih sederhana, yang memang lebih cocok untuk di usaha-usahanya ibu-ibu. Ini laporan laba rugi single step ini. Laporan laba rugi single step ini bisa dikatakan laporan laba rugi yang sederhana, seperti yang tadi saya bilang ya ibu-ibu. Laporan laba rugi ini hanya menunjukkan satu kategori pendapatan. Internet saya kurang bagus juga. Pendapatan yang dan satu kategori pengeluaran. Dan sifatnya laporan ini sangat sederhana karena tidak berisi detail dari perputaran semua keuangan yang terjadi pada perusahaan. Kalau yang multiple step kan lebih detail ya. Laporan laba rugi single step ini menggunakan persamaan dasar akuntansi langsung dari aktivitas bisnisnya. Rumusnya yang digunakan yaitu persamaan dari penghasilan bersih sama dengan pendapatan plus keuntungan dikurangin dengan beban dan kerugian. Nah, untuk latihannya, nanti sekalian saya dibuka Excel-nya, saya sekarang didetailkan dulu untuk di materinya dulu ya Ibu. Nah, untuk yang kedua,
yaitu arus kas atau cash flow. Nah, ini yang memang harus ibu-ibu lakukan juga nih selain laba rugi. Sebetulnya laporan laba rugi sama arus kas itu hampir sama, pendapatan sama pengeluaran. Cuma kalau di cash flow ini atau di arus kas ini lebih dirinciin pendapatannya pendapatan apa, bebannya beban apa aja seperti itu. Jadi arus kas ini atau cash yang biasa dikenal dengan cash flow adalah laporan kas yang lebih dikenal dengan sebutan cash flow ini merupakan sebagian atau sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Nah, biasanya kalau cash flow arus kas ini dibuat sebulan sekali. Laporan ini akan sangat berguna untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi keuangan perusahaan. Nah, kalau kemarin di pencatatan penjualan, itu juga kan bisa ketahuan per bulannya peningkatan penurunan usahanya. Nah, ini di arus kas atau cash flow juga bisa ketahuan. Dan ini udah benar-benar yang keuntungan bersihnya, karena sudah dikurangin dengan beban. Nah, metode arus kas ini ada dua. Yang pertama, metode langsung, sama ada metode tidak langsung. Metode tidak langsungnya ini dibutuhkan laba bersih perusahaan serta proses dari mana sumbernya. Jadi informasi yang disajikan di metode tidak langsung ini lebih umum, lebih banyak seperti itu. Biasanya untuk yang metode tidak langsung ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang cakupannya sudah besar seperti itu. Nah, yang saya mau jelaskan di sini yaitu menggunakan metode langsung. Metode langsung ini metode pembuatan laporan arus kas di mana informasi arus kasnya ada yang aktual, yang terjadi pada periode itu sendiri. Laporan arus kas metode langsung lebih mudah dipahami karena laporannya mencantumkan semua penerimaan dan pengeluaran kas saja. Nah, yang terakhir adalah neraca. Laporan neraca atau yang sering dikenal dengan istilah balance sheet adalah laporan yang di dalamnya memberikan informasi mengenai akun-akun aktiva dan hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan. Selain itu, pada neraca juga terdapat informasi siapa pemegang saham pada perusahaan ini, siapa kreditur yang ada, dan lain-lain. Misalkan, pada hakikatnya laporan neraca ini merupakan gabungan dari semua bentuk laporan keuangan. Nah, merupakan semua bentuk laporan keuangan karena neraca ini adalah kumpulan dari semua akun-akun yang sudah Ibu catat. Akun-akun ini seperti pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini bisa kalau istilah akuntansinya adalah akun. Jadi di neraca ini gabungan semua. Ada hutang, ada piutang. Hutang adalah hutang kita kepada orang yang kewajiban kita yang harus dibayar ke vendor. Misalkan seperti itu, kayak kemarin seperti Ibu Balkis yang punya kerja sama Sosro. Jadi kan itu Ibu Balkis yang punya hutang. Nah, dari pihak Sosronya melakukannya adalah piutang. Jadi hutang Ibu Balkis gitu. Piutang itu yang memang pendapatan yang kita akuin, yang kita punya memang pendapatan penjualan kita tetapi belum dibayarkan sama pihak pembelinya seperti itu. Nah, di laporan neraca ini disajikan semua pengeluaran, semua pendapatan, semua hutang, semua piutang, semua bentuk modal dari kreditur, bentuk hutang kepada bank, misalkan seperti hutang jangka panjang, seperti itu. Nah, di neraca ini kita bisa membaca semua kondisi perusahaan. Jadi benar-benar di neraca itu menyajikan tentang keadaan perusahaan yang ibu-ibu jalankan itu sekarang seperti apa, atau stabil, penurunan, atau memang peningkatan gitu. Jadi setelah kita menyajikan laporan neraca, kita bisa menentukan nih arah yang harus diambil, baik dari pemilik perusahaan atau penanam modal
yang di perusahaan itu sendiri mau dibawa kemana nih perusahaannya. Apakah sudah bisa ditambah cabangnya misalkan, atau yang cabang ini saja mau lebih dikembangkan, lebih diperbesar, seperti itu. Nah, pada laporan dicerna ini kan terdapat yang tadi saya bilang, aktiva dan kewajiban modal, di mana hasil nominal akhirnya antara aktiva dan kewajiban dan modal harus sama. Seperti itu. Nah, pengertian aktiva itu adalah aset atau semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, dan kewajiban adalah hutang. Nah, yang tadi saya bilang, hutang adalah kewajiban yang harus kita bayar. Piutang adalah pendapatan kita yang belum dibayarkan oleh pihak pembeli, seperti itu. Dan kita memberikan waktu untuk si pembelinya ini bisa membayarkan usahanya. Misalkan seminggu atau 1 bulan. Biasanya kalau untuk perusahaan sendiri, rata-rata digunakannya itu adalah 1 bulan. Tetapi kalau untuk yang jenisnya jasa, biasanya hanya memberikan waktunya itu 1 bulan, 1 minggu, sorry. Itu paling lama. Bahkan ada yang cuma hitungan hari, misalkan 3 hari, 2 hari, ada yang seperti itu. Kalau untuk yang hitungan jasa, seperti itu. Nah, untuk materinya, di kesempatan kali ini nggak begitu banyak, Bu. Jadi hanya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari materinya, baru kita nanti masuk ke pelatihannya, masuk ke Excel-nya. Halo Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Saya masih keder, Bu. Yang mananya Utang Pak? wajib bayar. Piutang kalau pelanggan bayar ke saya gitu. Iya, jadi misalkan gini, misalkan saya adalah penjual sosis. Bapak kan menggunakan bahan baku sosis ya. Nah, saya jual sosis nih ke Bapak, misalkan 10 pack. Nah, tapi Bapak ini pada saat ngambil sosis ke saya, Bapak nggak langsung bayar, dan saya juga memberikan tempo nih ke Bapak, misalkan, ya udah Pak, nanti bayarnya 1 bulan kemudian setelah barangnya habis tuh pasti, gitu kan ya. Berarti Ya saya udah, utang sama situ. iya betul. Nah, kalau Piutang berarti situ kasih piutang ke saya. bukan. Betul, sorry. Bapak kasih hutang ke Bapak menghutang ke saya. Nah, penjualan yang saya lakukan ke Bapak kan tadi belum dibayarkan. Nah, saya mengakuinya atas pembelian sosis 10 pack Bapak itu adalah piutang, betul seperti itu. Saya Jadi jadi harus keder habis juga, dulu Pak. baru saya bayar ke situ gitu. Kenapa, Pak? Jadi sosis saya jual habis baru bayar ke Ibu gitu. Nggak harus habis juga, Pak. Misalkan 1 bulan kan harusnya kalau 10 pack mah misalkan udah habis gitu ya. Diibaratkan, diasumsikan. Nah, Kalau sebelum ya kalau belum habis, kalau udah waktu jatuh 1 bulan temponya itu waktu sebulan harus tetap dibayar, Pak. kan katanya utang itu wajib dibayar. Kalau piutang itu orang yang beli ke saya bagaimana sih? Saya kayak film Dono ini. Udah nanti udah ngejelasin lu. Kamu emang ngerti? Ngerti lah. Saya yang ya situ ngerti, saya enggak. Coba tadi balik lagi, utang wajib dibayar. Kalau Betul. Nah, kalau di pencatatan di Bapak atas pembelian sosis itu kan pencatatannya diakuin sebagai hutang. Nah, di sisi saya sebagai penjual yang menjual sosis ke pihak Bapak, mencatatnya itu adalah sebagai piutang Ibu Indah, misalkan seperti itu. Nah, jadi sebulan saya kemudian utang ke situ dong. Ya, saya paham. Piutang itu maksudnya saya paham. Kamu aja berdua lah. intinya begitu sih Pak. Jadi pencatatan di kedua sisinya aja sih Pak. Dari Bapak hutang, dari sisi saya sebagai penjual adalah piutang. Jadi intinya hutang adalah di sisi pembeli, piutang di sisi penjual, seperti itu.
Tapi kan saya jualan juga. Iya, intinya piutang pendapatan kita, tapi belum dibayarkan. Belum, Kalau betul. customernya udah bayar, udah itu jadi hak milik kita. Bukan Iya, begitu, Bu? iya betul. Udah, Nah, Bu. kalau dari sisi Bapak harusnya sih nggak ada piutang ya Pak. Kan Bapak kemarin harus Iya. cash bayarnya juga. Jadi semua Ya harus iyalah, cash. jual sosis Masa sosis diutangin. dipiutangin ya Untung Pak? aja- Untung aja saya 1.500 Iya. utangin. Rugi bandar. Lo beli saon, Bel. Ya, Iya. saya sama Ibu. Masa- Apa, saya sekarang minta dulu, Bu. Kenapa, Pak? Modal. Bikin duit 2 juta utang dulu saya. Bisa dong? Nggak Bisa kan bisa. bisa? Nah, kita aja sekarang di itu Masa sosis ada piutang ya Pak? Rugi ya Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari yang lainnya. Kayaknya masih dijelasin ibunya nih bapaknya nih. Saya sambil ganti stop share yang ini aja. Kayaknya bapaknya belum paham nih. Lagi dijelasin sama ibunya ya Pak. Sudah muncul belum ibu-ibu layarnya? Kayaknya masih debat nih bapak ibunya. Oke. Ini yang tadi saya bilang laporan laba rugi yang sederhana. Laporan laba rugi yang single step. Nah, misalkan di sini pendapatannya saya sebut nih, pendapatan penjualan kue lemper yang punya Ibu Cece. Misalkan pendapatannya dalam 1 bulan ini adalah 250.000. Terus pendapatan penjualan mie telurnya Ibu Balkis, misalkan 500.000. Penjualannya cumi bakarnya Ibu Indah nih, misalkan sebulan di 350.000. Terus pendapatan kue nastar, waduh, hilang ya layarnya ya? Mana kagak ada, Bu. Ibu Iya, ngomong jelasin ini apaan? Di saya juga Nggak ada tiba-tiba nama hilang nih, Pak. Kok saya hilang? Ibu hilang. Saya mah ada depan Ibu. Aduh, gimana nih, Pak? Ibu bisa sulap juga ya? Waduh, ini kenapa ini? Tiba-tiba di saya juga ke-close. Pakai tanya habis kali, Bu. Sepertinya nih, Pak. Coba Pakai saya tanya stop internetnya share coba. dulu ya. Ya. Kenapa ini? Nah, sudah muncul kan? Nah, ada nih. Ada ya. Tuh, benar tuh. Nah, ada. Saya mati lagi ya, saya mute lagi Bu ya, biar Ibu nggak berisik dengar suara saya. Iya, Pak. Adem. Nah, pendapatan penjualan kue nastar Ibu Vio, misalkan dalam sebulan ini 1 juta. Nah, total semua pendapatan ini adalah 2.100.000. Ini pendapatan penjualan dalam 1 bulan. Nah, terus misalkan Ibu Indah nih sama bapaknya kan ada sewa. Misalkan sewa kios di depan rumah, kios yang katanya dekat rumahnya itu ya, 500.000 misalkan sebulan. Terus beban gajinya 200.000.
Beban listrik sama air misalkan 100.000. Wah, banyak kan nolnya. 1, 2, 3. Terus beban pembelian bahan baku, misalkan karena belinya semua pada cash ya, nggak ada namanya yang hutang, nggak dihutangin misalnya. Enak nggak diutangin itu mah. 300.000 misalkan. Terus, nah beban transport belanja itu pun harus dihitung. Jangan mentang-mentang pakai kendaraan sendiri nggak dihitung, nggak diperhitungkan, nggak begitu. Misalkan karena beli sosis nih, ngambil langsung ke suppliernya, pakai motornya bapak sendiri langsung, bensinnya nggak dihitung, nggak bisa Pak, harus tetap dihitung. Itu rugi nantinya. Nah, itu Bu. Saya kadang-kadang kelas saya keluar Bu, kalau ngambil barang bensin nggak saya hitung, saya ikhlas. Jangan Gitu. Pak, ikhlas nggak menghasilkan uang Pak. Tapi di akhirat nanti saya berhasil Bu, saya ikhlas Bu. Ini akhirat saya mah. Amin. Nah, misalkan Pak, kalau ada masak atau apa misalkan digabung di rumah, itu juga gasnya harus diperhitungkan Pak. Tapi lebih baik mah langsung di kiosnya aja ya. Jadi peralatan yang di rumah yang nggak kecampur dengan usaha seperti itu. Nih saya totalin Iya. dulu bebannya ya. Jadi grogi nih sama bapaknya. Jangan grogi Bu sama saya. Saya udah punya istri loh. Saya jadi gugup Pak. Aduh. Nah, kan sudah ketahuan nih pendapatan 1 bulannya dalam penjualan kue lemper, mie telur, cumi bakar, sama kue nastar adalah 2.100.000. Nah, beban-bebannya juga di sini kan sudah ketahuan nih, beban total bebannya adalah 1.350.000. Jadi, laba bersihnya ini adalah total semua pendapatan dikurangin dengan total semua pendapatan dikurangin dengan semua beban. Nah, jadi ini adalah laba bersihnya. Nah, yang kemarin di laba pencatatan penjualan itu kan juga ada ketahuan tuh laba per harinya, per bulannya, per minggu, bahkan per tahun. Itu masih laba kotor. Nah, di sini di laporan laba rugi ini sudah mencerminkan nih laba bersihnya. Jadi ini udah benar-benar keuntungan yang bapak-bapak punya. Keuntungan yang memang benar-benar ibu punya. Seperti itu. Nah, Jadi ini terus... keuntungan 7,5 nih Bu ya? Iya, betul. Betul, Pak. Betul. Ini udah yang bersih ya, Pak. Kan kemarin kalau yang di penjualan itu masih laba kotor. Karena benar-benar belum dikurangi dengan beban-beban yang Bapak keluarkan. Seperti itu. Oke Bu, lanjut Bu. Iya, oke Pak. Pak, ini waktunya 4 menit lagi. Kalau memang nanti tiba-tiba mati, kita gabung lagi di link yang sama ya Pak? Ya boleh. Jangan yang beda ya, saya bingung ntar masuknya. Oke Pak. Oke. Nah, Nanti nyasar lagi ke tetangga. di laporan laba rugi ini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Bapaknya satu, mohon maaf, jadi ibu-ibu, bapak. Paling cakap sendiri saya. Iya, betul. Jadi selama ini saya tuh bensin nggak saya hitung. Jadi harus dihitung ya Bu ya. Harus Pak, harus. Apalagi kan Bapak juga mengeluarkan bensin kan bukan sekali 2 kali Pak. Pasti hampir tiap hari dan bukan sekali jalan biasanya kan ya Pak. Kalau pas saya ngambil barang terus saya lapar makan di Padang itu saya hitung Dihitung juga nggak? Dihitung Pak. Itu masuk kos, masuk biaya semua. Jadi semua biaya yang apa namanya? Yang terjadi di saat proses pengambilan bahan baku atau pemrosesan bahan baku itu tetap dihitung. Nah, kan makan juga perlu ya Pak. Nggak makan nanti malah nggak bisa kerja kan. Nah, itu juga perlu dihitung gitu.
Iya betul, harus dihitung Pak. Tapi ya jangan berlebih juga, Oh, maksudnya sesuai budgetnya aja ya. Kalau kalau memang berlebih mah ya itu dari uang pribadi seperti itu. rakus itu kalau berlebih. Iya, parkir juga dihitung. Kayak nah itu dimasukkan nanti dimasukkan ke modal ke apa modal penjualannya juga Pak dihitung di situ. Jadi modal untuk penjualan itu selain dari harga bahan baku itu termasuk beban transport, beban makan pada saat pengambilan bahan baku atau belanja, misalkan parkir, gas dan lain-lain. Kalau Bapak kan udah pasti menggunakan gas ya. Nah, itu juga harus dimasukkan sebagai ke modal modal Iyalah Bu, modal penjualan maksudnya gitu. Kalau gas udah pasti ya, Pak ya. modal modal awal saya Bu. Iya, iya modal modal maksudnya tuh bukan modal awal, modal apa namanya? Modal harga harga jual. Modal harga jual. Oh, iya iya Jadi iya iya iya. misalkan sosis itu 3.000, bensin 2.000 misalkan, terus parkir 1.000, makan nasi Padang tadi 5.000. Nah, semua kan ditotalin tuh. Jadi total semua modal dari sosis itu adalah misalkan 10.000. Jadi Bapak setidaknya harus jualnya 15.000 misalkan seperti itu. Apalagi nih kan katanya Bapak mau mau nambah usaha lagi nih. Apa ibunya bilang roti bakar ya. Nah, dari pertama Pak dihitung juga tuh. Oh, ya udahlah kasih hitung-hitungannya ke saya. Boleh, boleh Pak. Nanti setelah setelah saya KKN jadi juga nanti share apa namanya? Share materi yang saya sudah kasih. Nanti boleh Pak kapan-kapan kita ketemuan di luar ini sama ibunya sama yang lain kita bahas lagi mungkin Pak mau mulai di apa namanya diterapkan di usahanya masing-masing boleh Pak kita nanti bahas lagi seperti itu apalagi Bapak nih sebentar lagi kan katanya mau buka usaha yang baru tuh roti bakar ya boleh banget tuh Pak dihitung lagi dari awal. Oh iya, roti bakar, ayam geprek saya. Ibunya tadi bilang bro ayam bakar sih Pak ayam bakar roti bakar sih Pak mau sekalian ya Ya wah terserah saya mantap. dong, mau buka usaha, emangnya dia tahu, dia nggak tahu. Maaf bang, maaf bang, ada, ada Kang Amen, maaf bang. Nggak apa-apa Pak. Oke, untuk yang laporan laba rugi sudah jelas ya. Saya pindah ke materi selanjutnya ya, ke arus kas. Nah, kalau arus kas ini sebetulnya sebetulnya ya kalau untuk laporan keuangan kurang lebih jenisnya pendapatan beban. Nah, cuman di arus kas ini adalah cash flow yang tadi saya bilang bulanan. Nah, ini adalah saya kasih contoh yang sederhana. Jadi, misalkan Ibu menggunakan satu bank saja, jadi cukup seperti ini aja. Penerimaan kas dari penjualan. Ini global ya, Bu. Ini global. 10 juta seperti ini. Nah, Ibu-ibu selamat malam. Maaf ya tadi keputus tiba-tiba. Ternyata habis waktunya. Sebentar kita tunggu sebentar Ibu Balkis ya. Ini kita sambil tunggu sebentar lagi. Kalau memang nggak ada, ini oh dia baru mau masuk. Sinyalnya Bu Balkis ini jelek banget ya. Saya sambil share screen.
Nih Ibu Balkis sudah mulai, saya langsung share screen ya Ibu-Ibu biar Ibu-Ibu bisa secepatnya istirahat nih. Oke. Ternyata tadi udah ada, sorry. Nah ini, Ibu-Ibu saya lanjutkan yang tadi ya. Ini tadi kan sudah ya yang, oh sorry, tadi kita lagi bahas yang arus kas. Nah, ini kan tadi arus kas penerimaan kas dari penjualan. Ini adalah, layarnya sudah muncul kan ya Ibu-Ibu, maaf. Halo? Ibu-ibu maaf, layarnya sudah muncul kan ya? Belum, belum muncul. Belum ya? Coba saya stop dulu ya. Iya. Yang lain off. Yang lain off. Sudah muncul Ibu-ibu? Masih blank. Ngeblank hitam gitu ya? Ya, Waduh. hitam. Sinyal mungkin kali ya. Coba ya, saya share lagi. Masih hitam gitu ya? Ini sih udah nggak hitam, putih, tapi masih bukan tampilan layarnya ya, bukan slide Oh, bukan ya? presentasinya. Bukan. Coba saya stop Kayak dulu. Nah, sudah muncul. dia tuh masih kayak di foldernya. Oh, belum muncul masuk filenya ini ya? Iya, masih di Oh. folder kayak tinggal diklik lagi tuh. Oh, di saya sudah itu sih. Coba ya, saya stop dulu deh. Ini sudah ya? Apa ya? Kenapa ini? Ngeblank ya? Ngeblank nggak ya? Atau sudah muncul? Ini malah ngeblank hitam. Waduh, kenapa ya? Saya coba sebentar, saya stop dulu. Aduh, maaf ya ibu-ibu. Kenapa ini? Sinyalnya kali ya. Iya, sepertinya. Sudah muncul?
Waduh, masih kayak tadi hitam ya? Ya, ngebleng hitam. Waduh. Kenapa ya? Sinyalnya penuh padahal. Kalau ini sudah muncul, Ibu? Nah, sudah. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut ke yang tadi kan yang laba rugi sudah, saya masuk ke yang arus kas ya. Nah, Ya. arus kas ini kan penerimaan kas dari penjualan total seluruhnya. Nah, arus kas ini dilakukan pencatatannya sebulan sekali. Sebulan sekali, jadi benar-benar rekap dari semua penjualan dan beban per bulannya, seperti itu. Nah, ini kan ini saya kasih contoh adalah yang sederhana. Yang sederhana, yang cocok untuk usahanya ibu-ibu nih. Nah, ini penerimaan kas dan dari penjualan. Ini total semua penjualan ibu dalam 1 bulan adalah 10 juta. Nah, dan ini adalah total semua pengeluaran yang ibu keluarkan. Misalkan di sini adalah pembayaran supplier. Yang tadi hutang tadi nih, ibu punya hutang ke vendor sosis misalkan. Nah, dibayar nih di akhir bulan, di periode bulan Januari ini misalkan. Nah, dibayarlah 2 juta. Nah, dimasukin di sini, oh ada bayar supplier, saya tambahin sosis misalkan 2 juta. Nah, dimasukin di sini. Nah, operasional perusahaan juga dimasukin ke sini yang tadi kayak parkir, bensin, terus ada makan nasi padang katanya tadi sambil ngambil mau ke vendor, terus beban listrik, beban sewa. Di sini boleh disebutkan sebagai operasional perusahaan atau boleh juga tulis satu-satu. Misalkan di sini masukin aja deh sewanya. Sewa sewanya adalah tadi 500.000 misalkan. Nah, seperti ini. Kayak seperti ini. Nah, jadi 10 juta dikurangin total beban ini adalah kas yang diterima dari operasi per bulan itu. Jadi 10 juta dikurangin 2 juta pengeluaran pembayaran ke supplier sosis, dikurangin dengan operasional perusahaan, dikurangin dengan beban sewa. Kenapa ini? Oke, gini aja. Ini adalah 2 juta. Ini adalah 5 juta. Ini adalah 500.000. Total dari semua pembayaran kas ke vendor dan lain-lain adalah 7.500.000. Nah, ini pendapatannya adalah 10 juta. Nah, jadi, kas yang diterima di akhir bulan, misalkan di bulan Desember ini adalah 10 juta dikurangin dengan 7.500.000. Kenapa ya?
Nah, kas yang diterimanya ini kan jadi 2.500.000 ya Ibu-ibu. Jadi 10 juta ini dikurangi dengan 7.500.000 ini. Ini kenapa ya? Harusnya ini ada settingannya nih. Nah, jadi 2.500.000 ini adalah kas yang diterima yang benar-benar bersih, keuntungan bersih dari penjualan dan beban-beban yang Ibu sudah keluarkan. Nah, ini adalah arus kas yang memang sangat sederhana. Hanya mencantumkan, hanya melakukan pencatatan penerimaan kas dari penjualan dan semua beban-beban yang sudah dikeluarkan seperti itu. Nah, saya kasih lihat yang arus kas yang model yang multiple tadi seperti ini. Nah, jadi kalau yang cash flow model multiple itu yang memang banyak macamnya seperti ini. Jadi cash in-nya tuh banyak nih. Ada penjualan cash, ada penjualan kredit, ini ada piutang tadi yang saya bilang. Terus ini adalah interest income ini misalkan pendapatan bunga, terus ini misalkan ada advance misalkan buat mau mencadangkan uang buat beli bensin 100.000 sebulan. Ternyata ada sisanya. Nah, sisanya ini dimasukkan ke sini. Terus ini kalau memang ada pinjaman bank, terus ini memang kalau sudah bisa invest secara deposito. Nah, ini misalkan aktivitas dimutasi. Nah, misalkan ada transaksi mau pembayaran ke supplier, taunya nomor rekeningnya salah, ada tolakan tuh. Ada tolakan. Nah, ini dimasukkan juga di sini. Terus internal transfer ini misalkan Ibu sudah menggunakan beberapa bank ya. Jadi ada transfer dari BCA ini ke BCA ini, itu adalah transfer bank. Internal transfer bank. Ini misalkan kalau ada sponsor atau kayak ada other income dari pendapatan lain-lain, misalkan pendapatan jasa. Nah, ini saya hanya memberikan contoh untuk yang arus kas yang multiple tadi yang saya bilang yang isinya memberikan semua informasi umum yang memang lebih detail, terus per kategori. Nah, ini kan sudah per kategori nih, cash out. Terus ini juga ada dividen nih kalau memang sudah, biasanya kan ini yang memang dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, ini ada fixed asset, pembelian aset, terus ini misalkan kalau ada cicilan mobil atau cicilan motor, kendaraan untuk operasional. Terus ini kalau ada misalkan beli fixed asset IT ini misalkan Ibu ada beli itu yang di kasir itu alat-alat kasir lah seperti itu yang POS atau apa gitu ya, yang kasir yang nggak ada layarnya, bukan nggak ada layar, yang layarnya kecil itu misalkan bisa seperti itu. Nah, itu masuk ke asetnya yang IT. Terus ada interest dari loan, pembayaran cicilan jangka panjang kan ada bunganya, nah dimasukkan ke sini. Misalkan dari deposito atau yang lainnya. Ini adalah model contoh yang arus kas, cash flow yang tadi multiple itu yang memang sudah dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Karena kan dari ini nih yang saya tadi bilang akun ini adalah semacam ini adalah akunnya juga nih. Listrik, entertain, fotokopi, ini adalah akun. Nah, seperti ini. Jadi kan udah jelas perbedaannya nih, arus kas yang memang untuk UKM ini yang tadi single step yang sederhana dengan yang multiple ini sudah jelas perbedaannya sangat jauh ya. Yang multiple ini memang lebih banyak jenisnya, lebih banyak dikategorikannya seperti ini. Nah, kalau yang arus kas yang single yang sederhana kan hanya pendapatan dan beban sudah gitu, dan tidak diperincikan seperti yang ini kan bebannya ada perbaikan, ada sewa, ada misalkan ini kontraktor ini ada perbaikan rukonya misalkan, terus ada ini perizinan, ada asuransi, ada fotokopi. Kalau di sini kan langsung di global ya, ini operasional perusahaan sudah termasuk fotokopi, termasuk misalkan tadi ada perbaikan motor seperti itu. Jadi kan untuk ibu-ibu kan lebih cocok yang ini ya, yang
arus kas yang sederhana seperti itu. Nah, menurut saya yang memang harus diterapkan adalah laporan pencatatan penjualan, laporan laba rugi sama arus kas ini. Kalau Ibu mau sampai laba rugi pun menurut saya sudah cukup gitu. Nah, ya ini untuk neracanya. Kalau mau ada dibuat neraca, ini ada aktiva lancar, ini kas. Ini kasnya yang modal, kas modal yang ada di kasir. Kan biasanya di kasir itu suka ada modalnya tuh yang untuk nantinya buat penukaran uang. Jadi di luar penjualan kesehariannya. Terus ini piutang nggak ada misalkan. Jadi total aktiva sama kewajiban ini harus sama. Misalkan piutangnya ada 20 juta. Ini misalkan untuk Ibu Balkis nih. Jadi total aktivanya adalah 3. Ada akumulasi penyusutannya 9 juta. Misalkan. Ini akumulasi penyusutan dari dari gedung atau dari kendaraan. Maksud penyusutan ini adalah masa pakai. Jadi masa pakai dari kendaraan itu kan ada masanya ya. Jadi Ibu nyicil tiap bulan, akumulasi per bulannya total motornya itu adalah 30 juta. Nah, jadi kan harus ketahuan tuh. Jadi kan setiap bulannya bayar 2 juta misalkan. Nah, ini di sini untuk diakumulasi penyusutan. Nilai bukunya seperti itu. Dan ini modal awalnya total kewajiban dan modal adalah 30 juta. Jadi total aktiva sama total kewajiban dan modal ini harus sama. Sisi kanan, sisi kiri harus sama. Harus sama-sama. Kalau di sisi aktiva 30 juta, di sisi modalnya pun harus 30 juta. Seperti itu. Tapi mungkin kalau yang ini, kalau di UKM mau tidak diterapkan pun tidak masalah kalau menurut saya ya. Tapi kalau Ibu mau terapkan, boleh gitu kan. Cuman setidaknya sampai laba rugi sampai arus kas pun menurut saya sudah cukup. Di situ sudah ketahuan nih ibu-ibu mau dibawa kemana perusahaannya, mau dikembangkan kemana usahanya, seperti itu. Nah, misalkan kayak seperti Ibu Indah kan udah bisa mengembangkan usahanya nih, mau tambah roti bakar, seperti itu. Ibu-ibu untuk hari ini materi dari saya cukup. Mungkin ibu-ibu dari materi dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa atau mau diulang misalkan, mau yang mana, misalkan mau direview lagi, mau dibahas lagi. Udah Bu, cukup, udah ngantuk. Iya Ibu, terima kasih. Ya maaf ya Ibu mengganggu waktunya. Oke, baik kalau gitu saya akhirin sampai di sini. Dan ini pertemuan kita yang terakhir ya Bu. Nanti kalau memang tadi seperti Bapaknya atau Ibu-ibu yang lain mau ketemu di luar setelah acara KKN ini mau bahas lagi nih, apalagi nanti untuk usaha Ibu Indah yang baru, boleh banget nanti kita bisa ketemu lagi, bahas lagi di luar ya Ibu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya di 4 hari ini ya Ibu-ibu. Selamat istirahat. Terima kasih juga untuk dikasih ilmunya ya Bu. Iya, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih Ibu-ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.